Baraya Nyemah. Pada sore ini saya nyemah ke kediaman sahabat saya, Kang Dr. Andes Haji Ahmad Faridi Zain. Kang Ahmad ini di kampung kami, beliau terkenal sebagai dai yang dari Majelis Taklim ke Majelis Taklim. Kita akan bicarakan banyak hal, diantaranya soal apa latar belakang keluarga beliau, kemudian pendidikan yang kemudian menuntunnya menjadi dai dari masjid, dari Majelis Taklim, Majelis Taklim. Lalu kemudian kita akan diskusikan juga soal Ramadan sebagai bulan riyadhah, bulan latihan, lalu Syawal yang sekarang kita laksanakan, dan setelah itu apa ya. Lalu kemudian yang terakhir kita akan diskusikan soal pentingnya ukhuwah Islamiyah. Kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mas Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Baraya, saat ini saya berada di kediaman sahabat saya, Kang Dr. Andes Haji Ahmad Faridi Zain. Kang, saya panggilnya Kang Ustadz saja ya, Mas Ustaz? Ya, Oke. apa-apa. Kang Haji Ustadz. Pak Ustadz ini jalan dari Majelis Taklim satu ke Majelis Taklim yang lain. Lalu kemudian saudara-saudaranya namanya di belakangnya ada Zain semua. Iya. Tentu nama almarhum, Allahumma yarham ya, ayah Anda Pak Haji Zain. Zain. Berapa orang Pak Haji Zain itu punya keturunan Ustaz selain Pak Ustaz? Tadinya yang ada itu 8. 8. Jadi satu ini beda ibu, yang paling besar. Iya. Kemudian meninggal dunia, kemudian menikah sama ibu saya kebetulan. Tinggalnya di Tanjung Sari Binong. Tanjung Sari Binong. Iya. Yang ada itu 7 orang. 7 orang. Kemudian belum lama, kurang lebih sekitar 2 atau 3 bulan, ya kakak yang paling besar itu, yang dari satu ibu satu ayah. Satu ibu satu ayah itu meninggal dunia. Ya sekarang jadi yang sekarang tinggal 6 yang tersisa ya. Pak Ustadz sini, Kang Ustadz lahir di sini atau lahir di Binong? Di Pamanukan. Lahir di Pamanukan. Semuanya di Pamanukan. Oh, semuanya di Pamanukan. Karena Pak Haji Zain almarhum beliau di sini ya. Putra asli Pamanukan. Ayah ya. Bapak Haji Zain itu aslinya Kuningan. Aslinya Kuningan Pak Haji Zain itu. Kalau ibu aslinya Binong. Tapi Banten, keturunan Banten. Keturunan Banten. Iya. Lalu Pak Haji Zain itu ke Pamanukan kabar-kabarnya tahun berapa tuh Ustaz? Sekitar tahun 60-an. Tahun berapa ya? Tahun 50-an. Tahun 50-an dan langsung di sini ya. Iya. Oke. Kang Ustadz ini SD di sini. SD di Pamanukan. SD Pamanukan berapa? SD 2. SD Negeri 2 Pamanukan. Lalu SMP-nya kita SMP satu. Di SMP Pamanukan. Nah, saya satu angkatan dengan Kang Ustadz tahun 82 sampai tahun 85. Iya. Lalu SMA-nya ke Madrasah Aliyah Negeri. Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Manu di Buntet Pesantren. Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama di Buntet Pesantren. Buntet Pesantren. Nah, saya sengaja sebut berulang. Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama di Buntet. Karena kekinian 10 tahun terakhir ada yang meragukan Pak Ustadz itu sebagai Nahdiyin. Karena beda. Karakternya Pak Ustadz itu keras. Ternyata Pak Ustadz dididik di kalangan NU ya, dari kecil ya. Insyaallah. Oke, pada saat itu kiai sepuhnya siapa di Buntet itu Pak Ustadz? Dulu ketika pertama kali masuk itu tahun 85, Allah maghfirlahu ya, Ki Mustamid Abbas itu. Oh iya. Terakhir itu, terusnya beliau kemudian wafat, Allah maghfirlahu. Kemudian diganti oleh Pak Kiai Haji Abdullah Abbas. Ya. Terakhir itu. Sampai tahun 88. Selepas itu Pak Ustadz ngambil studi kuliah ke Universitas Islam Bandung, Unisba. Jurusan apa tuh Pak Ustadz dulu? Jurusan
peradilan agama. Nah, ini yang banyak tidak diketahui. Fakultas Syariah jurusan Fakultas agama. Syariah jurusan peradilan agama. Tadinya mau ngambil tafsir hadis, kebetulan tidak ada, ya kurang peminatnya, jadi dialihkan ke peradilan agama. Oh, jadi begitu, Baraya, biasanya di awal-awal itu kita bersama-sama itu kuliah. Saya misalnya di Fakultas Hukum di Pati Ukur 35 itu satu angkatan 177 Pak Ustaz. Iya. Nah, ketika di akhir, ketika di semester 5, 6 kita diambil jurusan. Nah, yang mengambil hukum tata negara cuma 3. Jadi pada saat itu Ustadz rencananya mengambil tafsir hadis, tapi tidak ada. Akhirnya ya, bergabung dengan kebanyakan. Yeah. Karena rata-rata ingin jadi hakim agama semua ya. Yeah. Pada saat itu gitu kan. Kayaknya. Oke, jadi makanya penuh di sana. Yeah. Nah, Ustadz, setelah itu ada nggak mahad atau lembaga lain yang membentuk Pak Ustadz selain Buntet, kemudian Unisba sebagai lembaga pendidikan kader ya, karena saat itu juga di sana ada? Sebenarnya saya itu ya aktif di politik gitu. Dulu ketika mahasiswa ya sering demo juga, jadi sering ke lapangan, termasuk Fajrul Rahman itu yang sekarang jadi jubir Jokowi itu, Presiden Jokowi itu. Dulu sering demo di teman pergerakan lah ya. Ya. Tapi Ustadz masuk ke afiliasi ke himpunan apa, mahasiswa apa, pergerakan apa? Enggak. Ustadz hanya partisipan politik. Setiap ada pergerakan ya saya ikut aktif itu. Jadi ikut ya. Oke. Termasuk juga ketika Pak Hamzahaz, Bu Aisyah Amini, terus Sri Bintang Pamungkas itu, ya ketika datang ke Bandung, jadi saya juga ikut pergerakan gitu. Dan Ustadz kemudian pada masa-masanya itu kental di sini sebagai pembela Partai Persatuan Pembangunan. Ya, nah, itu gimana ceritanya? Memang masuk ke organisasinya, ke strukturnya atau enggak, Ustadz? Saat itu. Pernah ketika sebenarnya aktif di politik itu ketika jadi mahasiswa. Ya, dalam artian tidak terstruktur, dalam artian tidak masuk dalam organisasi, tidak dalam kepengurusan juga tidak. Cuman melihat saya bahwa saya basicnya kan dari SD, kemudian sekolah agama, kemudian pesantren, jadi basicnya agama. Juga orang tua juga ya boleh disebut ya dari kecil sampai meninggal pun ya aktif dalam bidang agama. Jadi kenapa saya harus di politik ya? Memang Islam harus diperjuangkan dan melalui satu wadah itu politik, dan tidak ada partai yang membela kepentingan umat Islam kecuali di P3 itu. Pada saat itu. Ya, pada saat itu. Ya. Makanya saya aktif di P3 itu. Hanya untuk itu. Pernah juga ketika almarhum Bapak Mansur itu jadi ketua DPC Kabupaten Subang, ya, saya dimasukkan oleh beliau jadi di bidang dakwah dan juga kepemudaan. Kebetulan juga beliau merekrut saya supaya mempersiapkan persyaratan untuk jadi anggota DPRD Subang. Ya. Kata saya berjuang ini bukan untuk jabatan dan sebagainya. Ya. Saya karena di P3 ini murni 100% orang Islam ya. Ya mungkin dengan wadah inilah pula saya bisa ya memperjuangkan Islam. Oke. Baraya muda, terutama yang lahir di tahun 80, tahun 90, saat itu Anda masih remaja, masih kecil begitu, yang disebut terakhir oleh beliau itu, Allahumma yarham, beliau adalah Haji Mansur. Pak Haji Mansur itu asli di Bobos ya, Legon Kulon. Kemudian ada majlis taklimnya, pesantren begitu. Lalu kemudian menjadi anggota DPRD dari P3. Lalu beliau menjadi ketua DPC. Nah, beliau yang meminta Pak Ustadz untuk ini untuk aktif, tapi beliau lebih memilih di gerakan kultural lah ya, tidak di struktural ya. Nah, mulai kapan sebetulnya Pak Ustadz masuk ke majelis-majelis taklim itu, seingat Pak Ustadz? Sebenarnya ketika mahasiswa pun ini saya ketika ada waktu-waktu senggang ke sini. Jadi apa yang sudah saya dapat dari pesantren saya sampaikan ke masyarakat, terutama yang ikut ngaji gitu. Kebanyakan yang lebih tua itu yang ngajinya ya, yang lebih tua. Jadi kemudian eksisnya itu ya setelah tahun 93 lah. Setelah saya diwisuda, terus ya tinggal di Pamanukan
ya baru mengisi majelis taklim. Ya pertama-tama ya di sini dulu gitu, yang ngaji atau di mushola. Kemudian saya keliling-keliling yasin keliling itu tiap rumah. Itu tahun 93. Kayaknya di Pamanukan yang pertama kali mengadakan yasin itu kayaknya saya itu, sepertinya itu. Ya. Awal-awal tahun 90-an awal 93 gitu. Iya. Sebenarnya dari 90-an lah. Iya. Cuma aktifnya itu 93. Ketika saya sudah lulus itu kuliah itu. Nah, bagi baraya seusia saya juga ada yang satu diingat, mungkin sebagian kecil saja. Kang Ustadz Ahmad Faridi ini terkenal juga ngegedor Jalan C.C. Jakaria sebelum namanya Jalan C.C. Jakaria. Dulu terkenal dengan nama disebut-sebut perapatan celeng. Di sana banyak tempat-tempat seperti itu. Kang Ustadz lah yang menyuarakan itu terus walaupun sampai sekarang masih tetap saja seperti itu. Jadi itu salah satu kisah perjalanan Kang Ustadz ini. Oh ya, Kang Ustadz Haji Dr. Andes Haji Ahmad Faridi ini dikaruniai 5 putra dan putri. 1 putri yang pertama sudah menikah, kemudian yang kedua masih kuliah di UIN Bandung, kemudian yang kedua kuliah juga di UIN, ketiga kuliah di UIN Yogyakarta, lalu ada yang pesantren di Purwakarta, dan 1 orang bungsu ini berada di rumah bersama beliau. Kang, Senin sampai Minggu itu berapa majelis taklim yang dikunjungi satu pekan ini? Sementara sekarang itu mengisi 12 majelis taklim. 12 majelis taklim itu. Jadi pagi, ya siang dan juga malam gitu. Sebenarnya itu ya mungkin karena saya terlalu keras atau apa ya, kebanyakan ya tanpa pemberitahuan, tanpa juga klarifikasi dan sebagainya. Itu karena saya terlalu keras lah, terlalu menyinggung pemerintah dan sebagainya, padahal sebenarnya bisa ngobrol secara baik-baik gitu. Ya. Jadi banyak yang di stop gitu. Banyak yang stop karena saya dikatakan terlalu. Tapi sekarang masih 1-2 majelis taklim? Masih 12 masih sekarang, 12 yang sekarang tinggal 12 majelis taklim. Majelis taklim sekarang tinggal 12. Sebelumnya lebih dari itu 3 kali lipat. Lebih. Tapi dipandang agak keras gitu. Iya. Hanya sebagian meragukan, ini bener nggak pesantrennya di NU gitu kan? Enggak juga. Enggak sih. Enggak juga. Tapi semua yakin. Saya kan yang tradisi NU kan mimpin yasinan, tahlilan, selawatan dan sebagainya. Saya yang itu yang pertama kali mimpin tahlilan mungkin di Pamunukan saya mungkin sekitar tahun 90-an lah. Mulai sampai sekarang pun tetap itu. Setiap malam Jumat ya itu. Yang sebetulnya tahu lembutnya Kang Ustadz ini selain istrinya saya. Karena saya kawannya di SMP selama 3 tahun, dan di WA Group kita tahu kelembutan Kang Ustadz ini. Tapi itu hanya rahasia kita saja lah soal itu. Oke, sekarang kita soal ini Pak Ustadz. Soal bagaimana sebetulnya kita mencoba lebih mempereratkan lagi ukhuwah antar kita gitu ya. Karena bagaimanapun kita sama-sama dalam barisan besar gitu kan, umat Islam, tetapi kan masing-masing beda gaya ya, beda style. Ada yang lemah lembut, ada yang menengahnya betul-betul tengah gitu kan, ada yang memang suka dengan gaya yang lebih tegas gitu, bukan keras. Itu bagaimana kira-kira konsep soal ukhuwah itu menurut Pak Ustadz? Ya kebetulan saya meninggalkan politik dulu, memang agak keras juga. Saya kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh orang yang pernah mesantren dan belajar juga sering saya ucapkan dulu ketika aktif di politik ya. Kemudian saya sekitar tahun 99 lah saya aktif di Jamaah Tabligh. Ya sering silaturahim ke para ulama, ke tiap-tiap kampung dan lain sebagainya. Keluar lah khuruj ya. Iya, khuruj. Saya alhamdulillah ya, bisa dapat pelajaran. Saya dapati preman, ya tukang mabuk, tukang ini ya, pokoknya segala ya macam-macam orang, sifatnya, karakternya yang berbeda-beda itu ya. Ya saya bisa masuki gitu. Itu. Jadi ya bisa keras, bisa bisa lembut, siapa yang dihadapi kalau. Ya untuk berarti komunikasi ya Pak Ustadz ya. Jadi ketika saya datang beranjang sana, kemudian kita juga melihat bahwa Ustadz ini sebetulnya sosok yang lembut dan latar belakangnya jelas begitu, di Jamiah Nadiyah gitu kan. Lalu
ya beliau keras lebih karena pilihan sikap, tapi lama-lama kan kadang-kadang berubah. Dulu keras sekali, lalu kemudian ikut jamaah gitu. Yang paling penting itu sebenarnya kalau dia beragama Islam, ya Tuhannya Allah, Nabi Muhammad, jadi saudara kita. Ya, tidak terpaku pada satu organisasi, tidak fanatik. Kalau fanatik terhadap Islam ya wajib. Kalau terfanatik terhadap golongan kan hukumnya haram. Saya orang NU, saya tidak fanatik dengan NU. Saya tidak musuh orang Muhammadiyah. Saya bisa akrab dengan orang Muhammadiyah. Saya bisa akrab dengan orang-orang Persis. Yang jelas kita melihat persamaan, jangan melihat perbedaan. Itu kuncinya, melihat persamaan. Kita sama-sama umat Nabi Muhammad. Saya ingat pada satu nasihat, ya, pernah ada seorang santri bertanya kepada gurunya, ya Syekh, apa hukumnya kunut subuh itu? Ya, Syekh ini menjawab, ya ini pertanyaan menjebak jadi. Kata Syekh, kalau menurut kamu hukumnya apa? Ya, menurut saya ya sunnah. Kalau ukhuwah Islamiyah hukumnya apa? Wajib. Kenapa yang sunnah mengalahkan yang wajib? Kenapa? Karena masalah kunut saja jadi terjadi permusuhan, jadi perpecahan. Jadi melihat persamaan, jangan melihat perbedaan. Melihat persamaan, jangan melihat orang yang kunut, yang tidak kunut, semuanya adalah saudara kita. Sebab itu tidak akan pernah habis sampai kiamat juga. Sebab punya hujah masing-masing lah, keterangan masing-masing. Oke, Ustaz. Ini di segmen terakhir dua hal ya. Udah berapa? 20 menit lebih? 15 menit. Nah, kita 5 menit terakhir ini dua hal, Pak Ustaz. Ramadan sebagai bulan riyadhah, bulan latihan. Dilanjutkan 6 hari Syawal, 6 hari puasa Syawal. Kemarin kita sudah kumpas sedikit dengan Pak Ustaz Ukraina soal 6 hari Syawal itu, keutamaannya, caranya. Nah, sekarang memaknai Ramadan sebagai bulan riyadhah ini bagaimana Pak Ustaz? Begini, jadi saya lebih melihat pada latar belakangnya kenapa Allah wajibkan puasa gitu kan. Ya. Kan dulu kan pertama kali Allah ciptakan akal, ya. Allah ciptakan akal, kemudian ditanya ya oleh Allah Taala, akbil fa'akbala, adbir fa'adbara, menghadaplah engkau maka akal menghadap, membelakangi engkau maka akal membelakangi. Ya. Maka ya ditanya lagi, man anta wa man ana. Ya. Kata Allah, siapa engkau, siapa saya. Ya. Maka kata akal ini, anta Allah wa ana abduka dhaif. Engkau ini Allah, saya hamba engkau yang lemah. Ya. Maka Allah katakan, ma khalaqtu khalqan ahsanu minka. Tidak ada makhluk yang lebih baik yang aku ciptakan melainkan engkau. Maka yang paling dihargai dari manusia adalah akal. Ya. Kemudian Allah ciptakan nafsu gitu. Ya. Allah ciptakan nafsu. Kemudian akbili, ya, menghadaplah engkau, tidak mau. Suruh membelakangi, tidak mau. Ditanya, man anta wa man ana, siapa engkau, siapa saya? Maka nafsu mengatakan, anta ana. Engkau adalah engkau, saya adalah saya, dan engkau tidak ada urusan dengan saya. Itu kurang ajaran nafsu. Maka oleh Allah disiksa di neraka selama 100 tahun. Kemudian diangkat oleh Allah. Kemudian ditanya lagi, man anta wa man ana, siapa engkau, siapa saya? Masih tetap saja nafsu ini menjawab, anta ana, engkau adalah engkau, saya adalah saya. Ya, Masya Allah. Maka kemudian dilaparkan, dihauskan selama 100 tahun. Maka ketika dilaparkan, dihauskan, maka nafsu ditanya oleh Allah, man anta wa man ana, baru menjawab, anta Allah wa ana abduka dhaif. Engkau adalah Allah dan saya hamba engkau yang lemah. Kata nafsu begitu. Jadi memang maka itulah diwajibkan puasa itu adalah menahan hawa nafsu. Ya. Seperti kan awalnya itu kan Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga bersama istrinya Siti Hawa. Ya. Cuma setan ini menggoda Adam dan Hawa. Allah mengatakan kepada Adam, silahkan engkau tinggal di surga, tapi ada satu larangan saya, yaitu jangan makan buah khuldi. Ya. Biasanya yang kuat iman adalah laki-laki. Ya. Biasanya setan itu mudah sekali untuk mengalihkan keimanan itu pada seorang perempuan itu. Dan biasanya lemahnya laki-laki itu pada perempuan. Maka setan, iblis itu tahu, maka menggoda Adam tidak bisa, maka menggoda Hawa. Ya. Maka ditanya, wahai Hawa, tahu enggak engkau kenapa Allah larang engkau makan buah khuldi? Tidak tahu. Apa maknanya khuldi? Tidak tahu. Khuldi itu artinya kekal.
Artinya kalau engkau ini makan buah khuldi, maka engkau akan kekal di surga selamanya. Dan Allah tidak mau itu. Jadi harus bagaimana? Ya engkau harus makan buah khuldi. Maka Siti Hawa merayu terus Nabi Adam, pada akhirnya memakan. Kemudian ya, cek Sunda magol lah, dalam bahasa Indonesia. Ya. Magol di dia salami 30 dinten 30 wengi. Ya. Makanya pamaget mah ya iya. Ya, maka puasa diwajibkan puasa selama 30 hari 30 malam bagi Nabi Adam alaihissalam. Ya. Itu ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya itulah la'allakum tattaqun. Itu ya tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW itu 30 hari. Itu intinya puasa itu kan menahan hawa nafsu. Ya, menahan nafsu. Kemudian kita juga harus bagusnya melanjutkan puasa bulan Syawal. Gitu. Ya. Rasulullah SAW katakan, ya, kan inna iblisa, ya, sesungguhnya iblis itu dia itu merintih, ya, menangis, menjerit pada hari Id itu. Ya. Maka waqala syaitan, maka syaitan ini berkata, ya, man aghdabaka ya sayyidana, apa yang menyebabkan engkau marah wahai pemimpin kami? Qala la walakinna Allah qad ghafara hadhihi fi hadzal yaum. Tidak, ya. Ya. Yang menyebabkan saya marah adalah karena hari ini Allah ampunkan semua dosa-dosa. Ya, dosa umat Nabi Muhammad SAW. Maka fa'alikum an tasghuluhum bil ladzat wasyahawat wasyurbil khamr hatta yabghadahumullah. Ya. Kata iblis, engkau menyebar kepada manusia, ya. Kemudian sibukkan manusia itu dengan hawa nafsu, ya. Antasumbil ladzat dengan yang enak-enak. Maka setelah lebaran ini ada yang piknik, ada yang kemana, ada yang kemana. Pokoknya seperti kuda lepas daripada istal, seperti narapidana lepas daripada penjara dan sebagainya. Bebas, maka bebas. Begitulah, jangan sampai nafsu itu diumbar. Maka ya dilanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari. Supaya apa? Supaya orang itu jangan sampai mengumbar hawa nafsu. Sebab musuh yang terbesar itu bukan setan, bukan iblis, tapi dirinya sendiri. Ya, nafsu yang diumbar itu, nafsu yang diikuti itu, nafsu muttaba'un, ya, nafsu yang diikuti. Maka itulah, maka ya, dalam Islam itu ada makbul, ada mabrur gitu kan. Ya. Yang makbul itu kalau syarat-syarat rukunnya terpenuhi itu makbul. Kalau setelah itu kewajiban melaksanakan kewajiban ada perubahan yang lebih baik, mabrur, maka itu mabrur. Ya. Maka amalan-amalan Ramadan kalau ada perubahan ke arah baik, ini tandanya Ramadannya diterima oleh Allah Taala. Maka itu sebagai tarbiyah, gitu, ya, sebagai pelajaran bagi kita. Berarti puasanya diterima oleh Allah. Ya, dalam Ramadan memang tidak ada taraweh, tapi sholat malam. Maka setelah Ramadan, maka sholat malamnya itu tetap jangan sampai ditinggalkan. Ini tandanya Ramadannya diterima oleh Allah Taala. Jadi ada perubahan seperti orang pergi haji kan, ya. Mabrur itu kalau ada perubahan setelah dia ke tanah suci, maka dia mabrur. Kalau tidak ada perubahan, dia tidak mabrur, mardud itu. Termasuk daripada hikmahnya Ramadan juga dilanjutkan dengan Syawal itu adalah supaya jangan sampai manusia itu jadi budaknya nafsu gitu. Ya, budaknya hawa nafsu. Jadi intinya Ramadan sebagai bulan tarbiyah dan dilanjutkan di Syawal, itu ya tujuannya untuk mengalahkan hawa nafsu. Iya. Dan tanda kesuksesannya adalah ketika dia berlanjut sebagaimana apa amalan Ramadan ya, itu. Ya. Sering baca Quran dan sebagainya. Jadi dilanjutkan tarbiyah di Ramadan itu. Nah, di bagian segmen terakhir Ustaz, ini kewajiban di nyemah ini, tanyaannya wajib. Kira-kira siapa sosok karakter yang membentuk Ustaz? Apa dari perjalanannya SD, kemudian SMP, lalu madrasah di Manu, lalu kemudian dan kembali ke Pamanukan jadi dai. Siapa sosoknya itu Ustaz, kira-kira yang melekat begitu? Allah. Saya sebenarnya ya inilah, bukan, saya tidak menyalahkan ini, menyalahkan keadaan. Ya. Memang saya kadang-kala merasa iri orang-orang yang orang tuanya lengkap itu. Ya. Saya kan usia 4,5 tahun itu kedua orang tua meninggal dunia semua. Kemudian pesantren pun ya selama 3 tahun belum pernah ditengok sama sekali gitu. Memang seadanya. Ya. Kadang ya
Masya Allah, untuk pulang ke sini saja saya kadang-kala pakai truk gitu. Kadang lewat Bandung, kadang lewat Kadipaten, dan itu pun tidak ada perbekal. Ya. Ketika mau ke pondok juga saya tidak pegang uang, saya juga terpaksa pakai truk dan sebagainya itu. Masya Allah. Jadi memang kehidupan keras itu sudah terbiasa dulu. Ya, jarang pegang uang, jarang makan dan sebagainya gitu. Tidak tiap hari ketika pesantren dan sebagainya. Mungkin tidak seperti yang lain dapat kasih sayang, dapat pelukan dari kedua orang tua, sementara saya gitu ya. Tapi alhamdulillah sebenarnya hakikatnya sampai sekarang pun saya dikasih makan sama orang tua. Saya ada peninggalan sedikit warisan dan alhamdulillah dinikmati oleh semua itu. Kenapa saya bisa pesantren, bisa kuliah? Karena memanfaatkan peninggalan orang tua yang tidak sampai hari ini ya secara kolektif dimiliki oleh semuanya gitu. Tidak dibagikan satu persatu, ini untuk kepentingan bersama gitu. Ya alhamdulillah semua kakak saya walaupun ditinggal sama orang tua ya bisa kuliah, bisa pesantren dan sebagainya gitu. Kemudian alami saja sebenarnya dari kehidupan keras itulah ya. Kemudian ya nampak ketidakadilan ya di masyarakat. Seperti saya mirisnya ketika waktu kecil itu ya. Jadi tetangga-tetangga saya di sini itu ya dari aparat-aparat keamanan itu memaksa orang untuk ber-KB gitu. Ya, harus pakai spiral dan lain sebagainya. Sedangkan orang-orang Cina itu tidak dipaksa itu. Ya, sepertinya dibebaskan sampai nangis dan lain sebagainya itu. Saya melihat sendiri itu. Pemaksaan dari aparat itu untuk apa? Untuk sesnya KB spiral. Kenapa orang Islam anak Islam saja, kadang orang-orang Cina tidak. Sehingga saya ketika dipanggil ceramah di depan polsek itu, ya saya marah itu, ya semarah-marah itu, sampai saya disetop itu. 6 masjid saya disetop, tidak boleh ngisi khutbah. Dulu 6 masjid saya ngisi khutbah, itu semuanya disetop itu. Dan katanya sih disetopnya sama aparat itu, laporan dari ini, karena saya terlalu kerasnya. Saya berlanjut terus, ya sampai sekarang kerasnya. Termasuk saya sebenarnya kalau mau diinikan ya hampir 7-8 masjid suruh ngisi khutbah Jumat dulu itu ya. Tapi ya mau tidak mau harus 5 masjid tapi ya kemudian saya juga ya terakhir kali saya aktif di Al-Mukhlisin ya, saya bagian imarah kemakmuran dan saya nyusun ini. Kemudian saya juga tidak bisa melepaskan tegasnya ya, saya singgung masalah perapatan Celeng karena merusak ya pemanukan dan sebagainya ya. Kemudian ya saya disetop itu karena saya nyinggung masalah ya Menteri Agama dulu kan melarang cadar sama ini Menteri Agamanya tidak paham. Saya marah, saya keras di masjid ya. Besoknya ya ketua DKM dan pengurus, padahal saya pengurus tidak pernah diajak ngobrol. Kalau saya salah dalam hukum, kenapa saya tidak diskusi, tidak klarifikasi gitu, tidak ngobrol. Kalau misalkan salah masalah pidana, kenapa tidak pihak kepolisian misalkan manggil saya atau dan sebagainya, tidak diajak baca. Pokoknya Ustadz itu ya sementara stop dulu khutbahnya ya, untuk di Pamanukan memang 3 masjid saya di stop sekarang ya tidak boleh ini ya, tapi saya tidak ini ya sebab ya, ngaji itu bukan untuk mencari rezeki ya, hanya kewajiban saya, kebetulan basic saya agama dari kecil, jadi saya harus sampaikan apa yang perlu disampaikan gitu. Jadi fenomena kejadian apa yang Ustadz lihat dan kemudian dirasakan, lalu itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang Ustadz pegang, lalu itu Ustadz katakan tidak, dan itulah yang membentuk Ustadz selama ini. Oke. Barangkali memang tidak terasa kita sudah melampaui durasi lebih dari 23 menit. Nah, saya akan mencoba mengambil kesimpulan, walaupun saya yakin kesimpulan yang ingin saya sampaikan itu tentu tidak sesempurna atau sebaik yang Ustadz sampaikan tadi, Kang Ustadz. Jadi tolong simak betul dari awal sampai kemudian saya mengambil 3 kesimpulan ini. Yang pertama, kesimpulan Ustadz soal ukhuwah Islamiyah. Sebaik-baiknya saran Ustadz adalah kita melihat unsur persamaannya dengan tidak melihat atau mengedepankan perbedaan. Bagaimanapun kita sesama saudara Muslim, satu Allah, satu Rasul Muhammad SAW,
dan lihat itu sebagai sebuah kebesaran kita untuk mencapai ukhuwah Islamiyah itu. Tidak kepada organisasi, tetapi lebih pada Islamnya gitu ya. Kemudian yang kedua, Ustadz sampaikan bahwa Ramadan itu di samping sebagai bulan latihan, tapi sebagai bulan tarbiyah. Apa yang dimaksud dengan bulan tarbiyahnya itu? Ramadan dengan puasanya mendidik kita untuk mengekang hawa nafsu, dan apa yang kemudian dilakukan di Ramadan itu berlanjut sampai ke bulan-bulan berikutnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kesimpulan yang ketiga adalah ketika Pak Ustadz, Kang Ustadz Ahmad Faridi Zain di hadapannya, di sekitarnya, di kiri kanannya ada sesuatu yang menurut beliau mungkar, maka katakan itu. Sekalipun kemudian apa yang disampaikannya, apa yang dilakukannya itu berakibat kepada, misalnya beliau tidak khutbah lagi di beberapa tempat, tetapi yakin bahwa apa yang disampaikannya lebih karena kegundahannya, kegalauannya pada prinsip-prinsip yang diyakini. Saya pikir pertemuan kali ini kalau disimak baik-baik oleh teman-teman, oleh aparat, oleh teman-teman pengurus DKM akan bisa memahami siapa sebetulnya Dr. Andes Haji Ustadz Ahmad Faridi Zain itu. Terima kasih. Badanya mah hatur nuhun Ustadz sudah merepotkan. Hatur nuhun bisa. Sami-sami. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.